Halo pemirsa, selamat datang kembali di Solusivitas, obrolan santai namun tetap solutif. Nah, sebagai informasi nih pemirsa, para expert yang sudah membersamai Nay di ruangan hari ini, itu juga membagikan ilmunya dan juga solusinya kepada masyarakat melalui seminar nasional yang dilaksanakan oleh Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan Laboratorium Kosmetik atau Labkos. Nah, sekarang kita lanjutkan nih obrolan yang tadi ya. Tadi sudah disinggung oleh Bu Mita ya terkait formulasi di kosmetika itu juga harus banyak penyesuaian, terutama nih sekarang apalagi di Indonesia lagi tren juga tentang halal kosmetik, betul ya Bu? Nah, mungkin boleh Bu Mita dilanjutkan lagi kira-kira formulasi yang harus menyesuaikan dengan halal itu gimana sih Bu? Atau mungkin aspek-aspek lainnya yang harus halal dari kosmetik? Ya, Nay, jadi ya sekarang kan banyak ya, kalau dulu mungkin kita cuek ya, asal pakai gitu ya. Nah, ternyata sekarang kan demand-nya orang juga makin sadar, oh kosmetiknya ingin halal gitu ya. Nah berarti, tapi kita harus tahu kalau halal itu bukan hanya saat si kosmetiknya tuh udah jadi gitu. Jadi si kehalalannya itu berjalan dari awal, dari bahan baku dan juga dari proses, dari formulasi, dari setelah jadi itu harus memang dia terjamin kehalalan. Nah, jadi istilah kehalalan itu biasanya pengujiannya itu tidak hanya setelah produknya jadi udah halal, tapi dari awal. Iya, jadi memang itu agak sedikit rumit ya. Artinya bahan bakunya ini dari mana gitu. Halal tidak pembuatannya ya. Artinya pembuatan bahan bakunya tuh terjamin kehalalnya atau tidak. Nah dari situ baru ke formulasi. Jadi part kita ke formulasinya. Nah, tentu banyak penyesuaian ya, karena seperti kita tahu kalau kosmetik itu kan banyak kita krim misalnya ya. Kalau krim itu kan ada fase minyaknya, fase airnya ya. Kalau kita bicara ilmiahnya, fase minyak, fase air, kemudian disatukan, digabungkan formulasi ya dengan adanya emulgator, surfaktan dan sebagainya. Kemudian ada beberapa zat dalam kosmetika yang memang nggak bisa larut dalam aqueous atau air ya, biasanya larutnya dalam larut-larut etanol misalnya. Nah itu yang penyesuaian itu yang harus gimana nih supaya tetap jadi tetapi tidak mengandung zat yang tidak boleh gitu ya. Nah, seperti itu. Berarti bahasanya nih untuk kosmetika dari hulu sampai hilir pun kehalalannya tuh harus disesuaikan begitu ya Bu? Ya, betul. Demand-nya alhamdulillah ya. Orang tuh justru kalau misalnya sudah ada logo halal malah lebih brandingnya lebih baik gitu. Kalau sekarang ini ya saya lihat fenomenanya. Orang tuh makin cari ini. Nah nanti ada mungkin segmen lain ya, ada wudu friendly tadi ya. Nah, nanti kita akan membahas menarik juga nih di segmen selanjutnya terkait tentang wudu friendly. Sabar ya pemirsa, tonton acara solusi kita sampai habis. Oke, tadi udah terkait tentang halal kosmetik dan juga formulasinya ada di sini sedikit oleh Bu Mita. Ini yang mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman, oleh pemirsa semua adalah terkait tren inovasi teknologi kosmetika saat ini. Nah, langsung aja kita ke expertnya, Bu Eri. Terima kasih. Jadi kita diskusi tentang apa nih? Tren kosmetik. Ya, misalnya sekarang yang nano berarti ya. Iya, kosmetik dengan ukuran yang kecil. Nah, apakah efektivitasnya itu lebih bagus Bu untuk nano kosmetik itu? Tapi sebenarnya begini, kalau kita bicara mengenai tren kosmetik itu banyak sekali ya. Ada mengenai tadi yang halal kosmetik, terus clean beauty kosmetik, organik kosmetik, natural kosmetik, termasuk yang menggunakan teknologi nano tadi. Nah, memang isunya saat ini kalau nano itu banyak sekali beredar ya. Ada yang menanggapi dengan positif, ada yang menanggapi dengan negatif mengenai nano kosmetik tadi. Tapi kalau kita lihat dari hal yang positifnya, desain nano kosmetik secara literalnya nano kosmetik. Nano berarti ukuran ya. Kita berbicara mengenai dimensi. Berarti sediaan nano kosmetik itu adalah kosmetik yang memiliki ukuran partikel nano. Seberapa besar nano partikel yang ada di dalam kosmetik itu? Nah, ini masih dibicarakan, tapi umumnya dikatakan adalah 50% sediaan partikel dari sediaan kosmetik itu adalah berukuran nano. Nah, kemudian
Itu juga banyak lagi kalau mau ditelusuri ke dalam lagi lebih dalam. Apakah yang nano itu adalah partikelnya? Maksud saya seperti sekarang sering digunakan adalah titanium dioxide. Ya, itu kan hanya ukuran partikel titanium dioxide saja yang berukuran nano. Tapi lebih mendalam mengenai nano kosmetik, kita berusaha untuk membuat suatu desain vesikel yang berukuran kecil, di mana istilahnya senyawa itu dimasukkan ke dalam pembawanya dan sehingga bisa diabsorb lebih cepat, baik, lebih efektif. Jadi definisi nano itu bisa berupa bahannya yang berukuran kecil, tapi hanya berupa istilahnya Bu, partikelnya saja kecil gitu. Tapi ada juga yang kita desain sedemikian rupa dengan formula-formula tertentu supaya bisa berukuran nano tersebut. Oke. Silakan Bu Adi. Jadi kalau kita berbicara tentang nano kosmetik, itu diawali dari adanya tadi bahwa sekarang tren dimulai dari Eropa nih, khususnya dari Paris gitu ya. Di sana kan seperti kiblatnya kosmetik gitu ya. Mereka itu ingin menciptakan kosmetik yang klaimnya itu bisa didapat lebih bagus, lebih cepat. Kenapa? Karena tadi seperti kata Bu Eri bilang, nano kosmetik itu ukurannya nano, dia penetrasi ke dalam kulitnya lebih cepat sehingga aktivitas, misalnya kebanyakan sih sebagai whitening agent ya Mbak Nay. Jadi aktivitasnya sebagai pemutih itu bisa menjadi lebih cepat jika dibuat menjadi nano kosmetik. Masalahnya adalah itu tidak bisa lepas dari riset. Karena apa? Kembali lagi ke definisi kosmetik bahwa kosmetik itu tidak boleh bekerja sebagai obat, tidak boleh memberikan aktivitas. Jadi di dalam kulit, kalau kita berbicara secara saintifik, di lapisan kulit itu dia tidak boleh terlalu dalam sekali, karena kalau terlalu dalam sekali, terlalu kecil ukuran partikelnya, dia akan diserap pembuluh darah, dan itu tidak termasuk kosmetik, tidak boleh. Jadi riset kita tentang nano kosmetik adalah bagaimana supaya si penetrasi ke kulitnya itu hanya sebatas di lapisan dermis aja, jadi tidak masuk ke lapisan yang ada pembuluh darahnya. Dan itu yang menjadi sesuatu yang seperti tidak terbatas ya risetnya. Itu baik dari segi ukuran partikelnya tadi seperti kata Bu Eri, ataupun kita dengan membuat suatu sistem yang dia itu kecil tapi dia stabil, dia tidak mudah terdegradasi dengan cairan tubuh, juga tidak mudah terdegradasi dengan pembawa, dan seperti itu. Itu perkembangan nano kosmetik, tren nano kosmetik sekarang. Dan berarti di Indonesia sekarang ini dan juga secara global kosmetika itu inovasinya berkembang. Beberapa hal tadi yang juga disampaikan oleh Prof. Anis, Bu Eri, dan juga Bu Mita, ada tren terkait hal kosmetik tadi Bu ya, kemudian nano kosmetik, terus juga ada yang cruelty free juga. Menambahkan sedikit. Nah, terkait dengan bukan komposisi konsentrasi tadi ya, misalnya titanium dioxide atau pemutih, itu kita kembali ada aturannya lagi Mbak Nay. Jadi ada aturan jumlah maksimalnya tuh harus berapa ya, itu dikatakan kategori kosmetik gitu. Ternyata ada batasan-batasannya juga. Nah, mungkin terkait batasan berapa persen ini harus ada di bahan kosmetik, kemudian bagaimana nanti perkembangan dan juga peran dari Fakultas Farmasi Unpad terkait perkembangan kosmetika di Indonesia saat ini, dan juga apa aja sih sebenarnya yang harus kita luruskan nih setelah terkait kosmetik yang beredar di masyarakat. Nah, itu mungkin akan kita bahas di segmen selanjutnya ya Bu ya. Nah, jadi pemirsa tetap stay tune di Solusivitas, obrolan santai namun tetap solutif.